hidup yang nyaman. Iya. Mungkin mau mengubah posisi ya, boleh. Sudah nyaman? Ya. Tidak ingin mengubah posisi lagi? Tidak bisa daripada Gitu ya. Oke. Lebih baik kita kenalan dulu ya, biar lebih enak, enjoy, terus ya ada takut gitu lah. Oke. Silakan Mbak mungkin bisa memperkenalkan diri. Iya, nama saya Lucia. Lucia. Ya, bisa biasanya sih teman-teman manggilnya Uti, kalau itu Lucia, Lucia. Ya, saya perkenalkan diri saya ya, nama saya Aurora. Mungkin Mbak Lucia bisa memanggil saya sebagai ibu atau untuk tidak apa-apa sih namanya Mbak Lucia. Saya panggil ibu aja deh, ibu ini. Kalau dulu nggak apa-apa kok. Enggak, udah kebiasaan kalau sama dulu kan ibu. Oh gitu. Boleh kok. Saya mungkin manggilnya Mbak Lucia aja ya, biar lebih nyaman. Ya, Oke, kalau boleh tahu Mbak Lucia ini dari mana ya? saya dari rumah kan dulu kayak gini ya. Ngapain ya kalau boleh tahu? Itu apa namanya, kayak diskusi model tugas gitu loh. Oh, gitu ya bisa. Kerja kelompok bukan? Enggak, cuman tugasnya untuk ibu. Cuman karena saya kurang paham, kurang ngerti materinya lah, jadinya saya apa namanya sama teman. Dan kan apa namanya, rumah rumah teman ini nggak beda jauh, terus kesini juga nggak jauh, jadi ya udah sekalian Jadi kalian gitu ya. Sama temen sendiri nggak apa-apa bermain. Soalnya kan kondisi COVID nih, mungkin aja temennya takut atau bagaimana gitu. itu sih Bu, apa namanya, enggak sih, karena kan cuma ada saya aja sama dia gitu. Saya kira ini kayak apa? Gerombol gitu juga, cuma berdua aja. Terus kan juga satu kota, maksudnya nggak keluar kota ke Surabaya. Terus kan Surabaya sekarang kan udah takut kan Bu. Memang COVID sekarang masih belum apa? Sukses penuh ya, masih banyak yang terjadi untuk penyakit, misalnya sakit. Jaga ya untuk kesehatannya, Mbak minum vitamin, minum air putih. Saat ini Mbak Lucia sedang apa ya, kuliah atau sambil kerja atau bagaimana? Cuma kuliah aja sih Bu, kuliah gitu. Jalan semester berapa nih? Semester 5. Semester 5. Tapi waktu itu pernah sama sambil kerja dulu. Tapi waktu sebelum daring, sebelum ada COVID. Tapi kayaknya kurang bisa bagi waktu, karena kan kuliahnya pagi sampai jam 1, kadang jam 12 gitu. Terus kerjanya itu kisaran jam 1 sama jam 2. Sedangkan kan apa namanya, kan saya kuliahnya di Surabaya. Sedangkan kerjanya di daerah Sidoarjo, daerah Bol. Ya, di daerah situ. Terus apa namanya tuh, itu pun kayak mepet gitu kan Bu. Udah pulang ya? Pulang kan paling enggak kan 1 jaman lah dari Surabaya. Terus udah gitu pulangnya juga malam Bu, jam 12 jam 1-an. Iya. Iya banget. Dan sedangkan saya kan cewek. Di selain karena nggak bisa atur waktu, juga karena kan umurnya kayak cewek sendirian di jalan. Terus akhirnya paling beberapa hari aja gitu, terus disuruh berhenti ya. Untuk jarak rumah sama kerjaan ya Bu? Kalau dari rumah dekat, cuman kan posisinya saya lagi kuliah. Jadi berangkatnya dari Surabaya kan Bu. Soalnya kan saya mengira itu yang dia mau kan, nah kan juga lumayan tuh. Iya kan lewat ini juga sawah-sawah. Arah ke rumah saya kan lewat kayak sawah-sawah gitu. Nah itu maksudnya dari situ kayak misalnya kalau emang ke Jawa kan ya emang kasihan Mbak sendiri, karena kerjaannya juga masih ada walaupun lagi pandemi gini kan. Makanya itu sekarang juga udah nggak dibolehin kerja lagi. Jadi Mbak Lucia ini ya sempat kuliah sambil kerja juga. Jadi kalau ada ya, masih ada ya apa kerjaan yang part time gitu? Ada sih Bu, banyak. Sebenarnya kalau cari banyak. Cuman kayaknya kalau di apa namanya Bu, ada beberapa, saya pernah ada beberapa nyoba gitu lamar di tempat kerja. Ada satu ya tempat itu lah tempat kerja. Terus
di apa namanya pamflet itunya sponsor apa lowongannya itu Brosur ya. iya brosurnya itu nggak ditulis kalau part time boleh masuk, Oh, tapi maksudnya nggak tersedia part time gitu loh. oh iya, iya. Terus ketika saya dipanggil wawancara itu mereka boleh kita boleh pakai. Oh gitu. Soalnya saya yang pernah denger nih ya seumuran yang Mbak Isla gini kayak kuliah sambil kerja, beberapa itu waktu wawancara tuh nanyain gitu loh kayak kamu kuliah, iya, terus kayak nggak gitu ya lebih detail lagi yang nggak kuliah gitu loh yang Iya, detail waktu iya. yang Terus ada apa namanya kemungkinan juga kuliah apa namanya dipilih orang ya yang nggak kuliah itu karena mereka juga lebih banyak iya waktu pengalamannya, waktunya juga kan longgar. Kalau kuliah kan takutnya keteteran. Nah itu makanya kayak ternyata masih ada nih yang part time, soalnya kan emang yang saya tahu susah itu buat nyari kerja sambil kuliah. Terus berarti saat ini kesibukannya apa? Cuma kuliah? Oh gitu. Kuliah, tidur, makan. Gak apa-apa. Selama Iya. kalau Mbak Livia senang kan sekarang lagi pandemi di rumah aja Bosen banget. takut stres. Kalau pilih aja yang suka Mbak Livia misalnya tadi itu habis kuliah makan terus tidur itu kan enak itu. Ya apalagi kan dingin-dingin juga hujan belum di luar. Iya. Ini Mbak Manta ke sini ya nih. Bawa ada. Oh, iya. Karena tadi kan dari sana juga udah kayak hujan gitu, udah dingin. Gitu. Oh. Terus sampai sini untungnya udah masuk sini baru hujannya terus. Oke, saya sarankan ke Mbak Livia pengguna motor kan, jadi kayak bawa mantel, jas hujan, terus ya sama vitamin lah, soalnya kan gampang sakit kalau kena hujan itu. Gitu. Gimana nih kabarnya Mbak Livia sekarang ini? Baik sih Bu, Dari alhamdulillah. ada keluhan sepertinya? Cuman kadang merasa kurang tidur gitu loh. Kurang tidur. Maaf ya Mbak, soalnya dari saya juga ngertiin Mbak Livia itu kantong mata itu loh agak hitam gitu. Iya, banyak yang bilang juga sih Bu, kalau apa namanya kamu loh matamu kayak setan gitu. Ya Allah. Ya apa Sampai di kalau di film-film horor kan biasanya kan sinnya hitam banget gitu. oh ya itu apa? Ya kan kalau kayak setan kan jadi takut juga. Kenapa nggak bilang kayak panda aja kan? Betul juga sih ya. Mungkin bisa ngikutin trik yang di Google tuh kayak dikompres air dikompres nggak sih? Iya. Dikompres Dan masker juga udah sih Bu, tapi ya kan ya gimana karena kan tiap hari juga gak ada. Jadi ngilangin ini juga sih. Jadi dari sini ada keluar ya? Iya, itu tadi karena begadang. Oke, mungkin bisa dimulai aja langsung. Oh iya silakan. Sudah. Sudah? Mbak Livia kesini ingin bercerita sama saya? Iya. Konseling gitu ya? Iya. Pernah mendengar kata konseling? Pernah sih Bu, dari teman-teman. Terus waktu SMA, SMP juga kan ya sering banget sih Bu. Tapi belum tahu aja apa. Kirainnya kalau ke ruang BK itu cuma karena mungkin dipanggil karena bandel, karena apa gitu aja sih. Belum tahu konseling. Oke, sebenarnya pandangan seperti itu tuh salah ya sebenarnya. Ya guru BK ya manusia ya. Guru BK ya tidak sejahat itu, tidak bikin takut siswa. Kalau misalnya emang dipanggil ya mungkin karena siswa ini membutuhkan pertolongan, jadi kita membantunya seperti itu. Ya, karena kan guru BK di sekolah saya ini ikut kayak ngumpul anak-anak gitu loh, itu jadi kesiswaan. Jadinya anggapan teman-teman itu juga guru BK kok jahat banget gitu. Memang saat ini masih seperti itu ya. Kalau dalam sekolahan Ya, masih belum banyak yang ngerti gitu peran guru BK itu. Jadi di sini Mbak Livia ingin melakukan konseling individu gitu ya.
Baik, sebelumnya belum pernah mengikuti berarti? Belum sama sekali. Belum pernah. Oke, saya jelaskan ya konseling individu itu apa. Jadi konseling adalah bantuan profesional yang diberikan oleh konselor itu saya kepada konselor itu Mbak Lydia untuk membantu atau fasilitator dalam Mbak Lydia menemukan solusi dengan permasalahannya. Seperti itu, apakah Mbak Lydia sudah paham? Berarti apa namanya di sini yang bisa menemukan solusinya itu saya. Ya. Jadi Mbak Lydia yang bercerita, terus saya itu cuma membantu mengarahkan mungkin seperti itu solusi apa yang tepat. Tapi solusinya yang bisa Saya itu sendiri. itu sendiri. Tapi nanti misalkan ada rahasia-rahasia, mungkin ibu takutnya. Jangan khawatir untuk masalah kerahasiaan itu saya jamin saya akan bisa menjaganya karena itu sudah menjadi kode etik dan sudah termasuk asas dalam konseling ini. Oke, jadi saya jelaskan ya asas-asas konseling itu. Asas-asas konseling itu sebenarnya ada banyak. Cuman yang saya tekankan di sini ada 3 yang mungkin. Jadi yang pertama ada asas kerahasiaan, di mana nanti Mbak Lydia itu menceritakan kepada saya permasalahannya tanpa takut saya membocorkannya karena saya itu sudah menjaganya dan saya insya Allah amanah untuk memegang masalahnya Mbak Lydia. Jadi saya tidak mungkin menceritakan kepada teman-temannya Mbak Lydia atau ya siapapun yang Mbak Lydia kenal. Jadi Mbak Lydia nggak usah takut, yang relax ya. Ya berarti di sini apa namanya rahasia. Mungkin nanti ketika ada rahasia yang saya ceritakan nggak akan bocor kemana-mana ya Bu? Ada, nggak ya. Saya sudah yakin itu. Ya, saya percaya sih. Ya, saya takut ya. Ya. Oke, lalu selanjutnya ada asas keterbukaan, di mana di sini saya mengharapkan Mbak Lydia menceritakan permasalahannya itu tanpa ditutup-tutupi. Jadi Mbak Lydia cerita dengan enak, enjoy, mengungkapkan semuanya agar permasalahannya Mbak Lydia cepat selesai juga kan. Mbak Lydia kan ingin permasalahannya cepat ya, kayak gitu kan. Oke. Lalu di sini yang terakhir ada asas kesukaraan. Nah, di mana Mbak Lydia datang ke saya ini bercerita sama saya, konseling sama saya ini atas kemauan dasarnya Mbak Lydia sendiri. Sebelumnya saya bertanya apakah Mbak Lydia datang ke sini atas kemauan sendiri atau ada paksaan dari orang lain? Kemauan saya sih. Kemauan Mbak Lydia sendiri ya. Karena saya juga mungkin kalau sama kalau curhat ke teman kan juga belum tentu bisa menemukan solusi. Jadi saya memutuskan untuk ketemu ibu aja deh, mencoba pertama kali. Baik, saya terima kasih sama Mbak Lydia karena Mbak Lydia sudah mau dan berani menemui saya untuk bercerita sama saya dan percaya sama saya ya. Gimana dari yang tadi pengertian konseling dan asas-asas, apakah ada yang dipertanyakan lagi? Sudah jelas itu, sudah cukup jelas. Sudah dipahami ya. Oke, baik. Lalu biasanya dalam sesi ini kan konselingnya kalau misalnya bercerita kelamaan kan juga nggak enak kan jatuhnya. Nah, ada efektifnya nih, biasanya ada 30 menit sama 45 menit. Untuk waktu Mbak Lydia nyaman di mana? Mungkin 30 menit aja ya Bu, karena bentar lagi kan juga mau maghrib. Oh iya. Baik. Lalu untuk tempatnya Mbak Lydia mau di sini atau mau pindah? Di sini aja deh Bu. Di sini nggak nyaman ya? Oke. Kalau misalnya Mbak Lydia mempunyai rekomendasi tempat yang enak nggak apa-apa kok. Iya, sebenarnya sih enak di luar, tapi karena kan hujan. Jadi ya udah di sini aja. Oke. Nyaman kok ini. Oke, berarti di sini Mbak Lydia mau melakukan konsul individu dengan waktu 30 menit dan tempatnya di sini ya. Oke. Baik, kalau misal Mbak Lydia sudah nyaman, mungkin bisa menceritakan masalahnya yang saat ini sedang dihadapinya. Langsung saya ceritakan aja ya. Iya. Gini Bu, kan sekarang kan lagi apa namanya kayak lagi daring, lagi COVID, lagi pandemi, jadi kan kuliah online daring. Nah, apa namanya, saya ini kayak dulu awal daring ini bulan apa ya, bulan Maret kalau nggak salah ya, awal tahun lah, awal tahun, bulan awal dulu kan. Nah itu tuh awal daring itu saya apa namanya kayak
kayak merasa ya kan kayak menyepelekan waktu gitu loh Bu. Kan halah kuliah daring aja, nanti bisa tidur pagi gitu, bisa sambil tiduran sambil apa. Jadinya mulai itu saya tuh kayak begadang gitu, lebih sering banget begadang, lumayan sering lah. Terus waktu apa namanya, waktu bulan puasa Ramadan kan itu saya kan pindah kamar ke kamar belakang. Dan di situ saya kan sendirian kan Bu, semuanya kan pada di rumah depan. Bahkan saya di rumah belakang sendirian. Nah itu kayak parno kan Bu, parno sendirian di rumah, sendirian di belakang. Terus akhirnya nggak bisa tidur sampai pagi, nggak tidur Bu, sampai sahur nggak tidur, sahur makan sholat terus tidur lagi kan, terus tidur. Berarti tidur itu kebablasan kan Bu, otomatis. Jadi akhirnya sering nggak ikut kuliah. Itu waktu semester 4 kayak, iya semester 4, sekarang kan semester 5. Oh iya. Jadi waktu semester 4, jadi saya tuh sering nggak ikut kuliah gitu Bu, karena itu tadi. Terus kalau sekarang masih seperti kayak itu sih Bu, sampai sekarang sih masih kayak gitu. Cuman perbedaannya sekarang ini masih sekarang malah makin kuat gitu loh, meskipun nggak tidur terus tidurnya selesai kuliah gitu, kayak gitu. Jadi makanya tadi di awal saya bilang saya kayak kurang tidur gitu Bu. Oke, jadi di sini Mbak Lutfia nggak bisa ngatur waktu gitu ya, kayak ada permasalahan di jam tidur, begadang di pagi hari, di malam, terus waktu kuliahnya pagi ya? Iya, ketiduran. Nah, kuliahnya pagi, terus ketiduran, nggak ngikutin kuliah. Jadi Mbak Lutfia sering bolos gini nih ya? Nggak sering banget juga, cuman kayak apa ya Bu, beberapa mata kuliah tuh ada yang satu gitu, kayaknya setiap mata kuliah kayaknya satu. Oke, jadi Mbak Lutfia sudah pernah bolos nih dalam kuliah satu kali gitu ya? Iya, karena kan itu tadi Bu, ketiduran. Oke, saya tanya ya nih, kira-kira skala berapa nih kalau misalnya Mbak Lutfia sering ketiduran itu? Berapa, kayak jadi ada skala 1 sampai nomor 10. Nah, nomor 1 tuh kayak masih standar gitulah, kayak biasa gitu, kayak tidur terus kuliah gitu. Tapi kalau yang misalnya 10 ini udah emang sering ketinggalan kuliah, terus ketiduran gitu. Kira-kira Mbak Lutfia menempati di nomor berapa ya? Ini sih Bu, apa namanya, saya pengen apa, nggak cuman kalau skala untuk bolos kuliahnya mungkin 6 atau 7. Kalau apa namanya Bu, di sisi kayak saya sering begadangnya itu kayaknya 90. Oke, berarti yang berat yang tiga yang Iya, begadang ya skala dari skala 9 10. Iya, kalau yang bolos sih paling cuma enggak 7 lah, enggak 6 7 sih, paling tengah-tengah lah, 5 gitu. Oke, untuk pastinya skala 9 10 bagaimana nih? Sekitar yang menurutnya Mbak Lutfia pas bintang skala berapa? 9 sih. 9. Soalnya kadang-kadang juga bisa tidur awal kalau benar-benar udah kecapean. Tapi kalau enggak kecapean banget nggak bisa, karena kan juga di rumah aja, jadinya nggak capek. Jadi seringnya begadang aja. Oke, lalu untuk saat ini yang Mbak Lutfia inginkan dalam skala ingin menurunkan ke berapa ya? Kedua mungkin. 2. Itu kenapa? 3 aja deh. Gimana nih skala 3 skala 2 atau 3? 3 aja. Ya, oke. Jadi Mbak Lutfia yakin untuk memilih 3 nih. Itu kenapa? Karena kan apa Bu? Apa ayo? Itu nggak bisa kalau bukan nggak bisa sih, pasti bisa ke angka 1, cuman belum bisa kayak ya saya tiap hari tidur jam segini gitu kan, belum bisa. Jadi mungkin ketiga aja deh, setidaknya lebih sering tidur tepat waktu daripada begadang. Oke, berarti Mbak Lutfia di sini ingin skala 3 ya dari 9. Iya. 9 ke 3, lumayan nih. Oke, jadi apa yang
Mbak Lutfia inginkan, apa yang Mbak Lutfia harapkan dari saya untuk membantu Mbak Lutfia? Saya berharap ibu bisa, yaitu tadi sih bu, kayak menuntun saya biar saya bisa mencapai ke skala 3 itu kan. Oke, jadi Mbak Lutfia ingin saya bantu untuk mencapai skala 3 ya. Ya. Oke, lalu Mbak Lutfia sebelum begadang gini nih, apa yang Mbak Lutfia rasakan? Enak sih bu, jadi kan waktu sebelum begadang kan paling saya tidur jam 9, jam 10 begitu. Terus karena sering begadang jadinya paling nggak minim tidur jam 12, jam 1, jam 2 gitu. Yang saya rasakan sebelum saya begadang sih enak sih bu, karena kan tidur jam segitu nanti bangun kan subuh sholat, terus aktivitas seperti biasanya lah, bantu orang tua dan lain-lain. Itu sih bu, seneng juga. Nggak, kalau ada kuliah juga nggak apa ya, nggak gopo gitu lah, apa nggak keteteran. Oke, jadi Mbak Lutfia merasakan senang ya. Iya. Lalu perbedaan saat ini apa yang Mbak Lutfia rasakan? Ya kayak dingin banget gitu loh bu. Anjlok gitu Iya, ya. kayak apa ya, ya kalau sekarang sih rasanya kayak keteteran, terus juga sering ngantuk banget. Terus kalau diajak teman main, kayak misalnya nemenin kemana gitu, itu jadi males gitu loh, karena kan ngantuk. Terus ngerjain tugas juga males karena ngantuk. Kuliah juga kadang-kadang ikut kuliah, cuman pertengahannya itu tiba-tiba ketiduran sebentar, terus bangun lagi gitu sih. Oke, baik. Lalu apakah Mbak Lutfia sudah mempunyai pandangan untuk solusinya atas permasalahan ini? Sebenarnya ada mungkin beberapa aja sih bu solusi, cuman belum bisa terrealisasikan gitu loh bu. Oke, mungkin Mbak Lutfia bisa menyebutkan nih masalah solusi apa yang pas buat Mbak Lutfia ini? Mungkin apa namanya bu, karena kan kadang saya mungkin jam tidurnya kan kebalik bu ya. Mungkin karena saya pagi atau siang itu tidur, jadinya malamnya susah tidur kadang gitu. Jadi saya inginnya, saya mungkin solusinya pertama itu saya nggak tidur siang. Saya nggak tidur siang, jadi malamnya bisa tidur tepat waktu gitu sih. Oke, lalu apakah ada solusi lain untuk buat Mbak Lutfia? Mungkin mengurangi nonton drakor sama main game. Oke, Main game ya. tuh ya. Apakah ada lagi mungkin Mbak Lutfia solusinya? Kalau saya lihat di Google sih bu ya, katanya dengan apa namanya, mandi air hangat bisa membuat kita tidur. Terus tapi kalau saya sih kayak males dulu mandi jam segitu, terus bikin air hangat dulu kan males. Jadi mungkin solusi yang lain saya apa namanya bu, apa ya bu, apa ya? Oke, Gitu. untuk yang mandi air hangat itu biar itu ya Mbak Lutfia relax dulu. Relax, iya. Oh gitu. Oke. Berarti Mbak Lutfia di sini mempunyai 3 solusi ya atas permasalahannya. Iya. Oke. Di sini saya mempunyai tugas rumah, nggak berat kok. Jadi 3 solusi ini mungkin bisa Mbak Lutfia terapin, mana nih yang lebih Mbak Lutfia nyaman dan mana yang lebih efektif buat Mbak Lutfia. Saya ingin Mbak Lutfia bisa menerapkan itu ya di rumah. Kira-kira Mbak Lutfia bisa menerapkan kapan nih? Mungkin kalau ini tadi sih mungkin ya bisa hari ini sih bu, kemungkinan, karena kan dari pagi sih saya di rumah teman, terus siangnya sorenya kesini, jadi mungkin nanti malam ya bisa sih bu tidur lebih awal insya Allah. Kalau nggak nonton drakor, iya sih saya harus mengurangi nonton drakor. Lupa. Oke, jadi saya di sini berharap Mbak Lutfia bisa menerapkan 3 solusi ini ya, mana yang paling efektif. Yes. Mbak Lutfia sanggup? Insya Allah. Dan mungkin
ya saya kan berusaha sih Bu, soalnya kan demi kebaikan saya sendiri, demi kesehatan saya juga, biar bisa aktivitas juga seperti biasanya. Ya. Oke. Lalu apakah ada yang ingin balik ke ceritakan lagi atau sudah? Sudah sih Bu, sudah cukup. Karena saya juga udah menemukan solusi tadi sih. Untuk perasaannya saat ini bagaimana? Sudah lega kah atau bagaimana? Ya sudah Bu. Sudah. Ya sudah. Oke, baik. Untuk sesi konseling hari ini bisa diakhiri ya. Ya Bu. Oke, untuk misalnya Mbak Olivia mungkin masih ada kendala dalam solusi ini atau mungkin ada mengalami kemajuan dan ingin bercerita sama saya, mungkin bisa langsung chat WA saya, Ya Bu. janjian untuk ketemuan kapan untuk konseling lagi atau ya seperti Iya, itu. Bu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Olivia sudah datang ke saya, sudah mau bercerita sama saya, sudah percaya sama saya. Saya berterima kasih banget sama Mbak Olivia. Soalnya kan ini juga kecil apapun permasalahan kan juga bisa berpengaruh besar kan nantinya. Iya, iya. Ya saya juga makasih karena Ibu juga mungkin hari ini sibuk tapi Enggak kok. sudah meluangkan waktu buat saya Iya. konseling ke Ibu. Jadi makasih Ibu atas waktunya. Oke. Kalau begitu mungkin saya mau pamit dulu ya Bu. Iya, silakan. Karena sudah sore juga. Iya. Mungkin Ibu juga mau istirahat. Ya. Makasih ya Bu. Hati-hati ya Mbak Iya. Olivia di jalan. Iya, makasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.